Halo bro, selamat pagi bro. Ketemu lagi bersama aku bro. Di kesempatan pagi hari ini aku mau mengeksplor bro sebuah villa terbengkalai ya bro ya. Ada di atas bukit bro. Dan di sini seperti biasa kembali lagi ada Pak Demuji di sini. Halo Pak Demuji. Oke, Siapa eksplor Pak? oke siap. Oke bro, langsung aja yuk kita eksplor yuk. Oke bro, kita pelan-pelan jalan bro menuju ke villa bro. Dan di sini ada di atas bukit ya bro ya. Bisa kalian lihat bro di sini bro, kanan kiri seperti ini bro. Cukup lumayan tinggi. Ada di pinggir jalan raya persis. Dan nih jurang bro. Ini jurang ini. Aku harus hati-hati ya. Villa masih lumayan jauh. Nanti ada tikungan kiri, kita belok kiri bro. Gimana Pak Demuji? Oke, luar biasa. Tempat ini walaupun di pinggiran kota, Ya Pak. tapi tempatnya luar biasa, seperti alam asli. Karena memang ada sebuah perbukitan di sebelah Pantura Kota Semarang. Ya Pak. Dan di sini nanti kita akan mengeksplor suatu tempat. Suatu tempat bekas area perusahaan, Ju. Oh dulu perusahaan Pak ya? Iya, dulu adalah area bekas perusahaan yang mana mungkin belum ada informasi yang lengkap kenapa ini dibiarkan ataupun dibongkar. Iya Pak. Nanti kita telusuri per area untuk ekspor hari ini, Ju. Oke Pak. Bisa kita lihat bro di sini bro, pemandangan luar biasa ya bro ya. Istimewa bro di sini bro. Tuh. Istimewa ya. Oke. Dan ini jalan menuju ke makam bro sebenarnya bro ini bro. Sana terus itu makam ya? Iya, ini sebenarnya jalan atau akses utama ke makam. Makam ya Pak? Karena apa? Dari arah utara tempat ini jurang juga, Ju. Maka mau tidak mau akses jalan ke makam melewati jalan raya, dan tadi sudah disiapkan ada gang kecil yang memang dipergunakan menuju ke makam. Oke, Gitu. Pak. Oke. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Oke. Kita mulai perjalanan ke area yang dituju, di mana di situ bekas area perusahaan yang cukup besar era 90-an. Akan tetapi entah kenapa tidak ditemukan informasi yang tepat, sehingga area perusahaan ini dibongkar dan tinggal sisa-sisa bangunan yang ada. Sisa-sisa bangunan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat besar. Kalau kita teliti, kemungkinan area perusahaan ini tidak sesuai dengan tata kota. Karena apa? Perusahaan ini di tepi jalan utama Pantura Kota Semarang. Ada peraturan yang memang mengkhususkan mungkin, karena di Kota Semarang ada area-area tertentu yang digunakan untuk tempat perusahaan. Oke, siap Ju? Kita masuk jalan yang memang sempit menuju area bekas perusahaan, bekas pabrik yang pada waktu itu sungguh besar. Ya, kamera Pak. Ini ada sesuatu yang menarik ini. Ya, ada stikernya Street Brother Bro Vario. Ternyata Bro Vario pernah eksplor ke sini, Pak. Oh, Iya, Pak. Ini. kita salah satu langkah, Ju. Kalah. Kalah satu langkah, Ju. Oke, nggak masalah. Oke, enggak masalah. Oke. Di sini ada sebuah pos. Ada sebuah pos ya, Pak ya? Oke. Ini mungkin pos security bagian belakang, Ju. Iya, Pak. Karena kita masuk area jalan dari belakang. Dari area depan sudah tertutup. Sudah tidak boleh dimasukin orang. Oke, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Jalan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Kita masuk ke
area villa. Wow. Seperti ini Pak villanya Pak. Iya. Informasi yang kita terima ini sebenarnya villa khusus untuk perusahaan mungkin. Oh, khusus Karena villa ini berada di puncak bukit di tempat area perusahaan yang fungsinya mungkin untuk meeting ataupun untuk pertemuan khusus dalam pembahasan kemajuan daripada perusahaan. Oke Pak, kita coba explore mengelilingi dulu Pak. Oke. Area villanya Pak. Di sekitar villa seperti ini bro. Nih semak belukar nih. Oh gokil Pak ini Pak. Ada lapangan tenis juga Pak. Iya. Salah satu fasilitas perusahaan karena perusahaan ini diperkirakan sangat kaya Ju. Kaya ya Pak. Di sini ada tempat olahraga tenis itu Ju. Tenis apa Pak? Dulunya adalah tempat tenis. Ini tuh tempat tenis teman-teman. Kemudian dilengkapi juga tempat-tempat untuk ganti baju Ju. Oh iya Pak. Ataupun penyimpanan alat-alat yang digunakan dalam olahraga tenis tersebut. Oke Pak. Kita coba mengelilingi dulu Pak. Oke. Bawahnya seperti apa nanti baru kita masuk ke villanya Pak. Wow keren ini. Wow. Jarang dijamah orang ya Pak sini Pak ya? Ya. Menjadi hutan kecil. Iya Pak. Sayang lokasi seperti ini harus terbengkalai Ju. Iya Pak. Seharusnya dipergunakan. Kalau kita lihat di atas gedung ada tumbuhan Ju. Oh iya Pak itu. Sampai kayak gitu ya? Sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tempat ini betul-betul tidak dijamah oleh siapapun. Gedung ini mewah Ju. Bangunan-bangunan kelihatan kokoh. Sangat mewah ini Pak. Iya. Coba, Posisinya yang luar biasa posisinya di atas bukit. Di atas bukit di mana di sekeliling area bukit ini kota Semarang nampak cantik Ju. Iya Pak. Coba kita ke sana Pak. Oke. Kamera bawa Pak. Pagi hari ini channel YouTube Jaelinski akhirnya menemukan tempat yang memang menjadi idola dari Jaelinski. Di sini ada bangunan yang super mewah tapi terletak di antara rerumputan liar, di antara rumput-rumput liar yang mungkin sama sekali tidak dijamah oleh manusia. Akan tetapi kalau kita lihat ke bawah, dulu adalah bangunan ini bagus sekali. Sisa-sisa paping yang menjadi lantai area perusahaan ini masih nampak dengan jelas. Kalau kita bicara bahwa perusahaan ini di era 90-an masih berjalan, otomatis sudah kosong lebih dari 30-an tahun. Area perusahaan ini terbengkalai. Sepertinya bukan terbengkalai, seperti tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan perusahaan ini tidak sesuai dengan tata kota. Karena apa? Perusahaan ini berada di tepi jalan raya, di tepi Jalan Pantura, Kota Semarang. Oke Ju, ini kira-kira tempat apa ya Ju? Halaman perusahaan ya Ju? Iya. Ini halaman perusahaan dan sisa-sisa bangunan pun sudah lenyat. Akan tetapi lantai beton di sini masih sangat kuat. Oke. Kalau kita perkirakan area perusahaan ini menempati kurang lebih ada 3
3 hektaran. Iya, 3 hektar. Kemudian di sebelah kanan dari perjalanan kami ada makam yang tadi disebutkan bahwa akses jalannya pun sangat sulit karena harus melewati tebing-tebing yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga kami bisa masuk. Ya, tadi ada pos belakang, di depan pun juga ada pos penjagaan. Kalau kita melihat tata kota akhir-akhir ini bahwa area perusahaan diperkhususkan ke tempat-tempat yang sudah menjadi keputusan pemerintah Provinsi Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, dari posisi seperti ini kemungkinan perusahaan ini tidak sesuai sehingga harus ditelantarkan ataupun dibongkar. Akan tetapi proses pembongkaran area perusahaan ini masih ada sisa-sisa yang masih berdiri, terutama tadi di atas bukit ada sebuah villa menurut informasi masyarakat sekitar, dan di sini ditemukan lagi sebuah perkantoran, mungkin sebuah perkantoran, ada 2 bangunan. Kalau kita teliti bahwa bangunan ini ada di depan bekas daripada perusahaan yang tadi kami sebutkan. Oke, ini mungkin bangunan-bangunan fasilitas, salah satu fasilitas yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Ya Pak, ini Pak. Oke, Ci. Sudah sangat terbengkalai Pak. Sangat terbengkalai sekali. Mungkin lebih dari 20 tahun Pak. Ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa perusahaan ini sangat berkembang era 90-an, 30-an. 90-an ya Pak? Iya. Pantesan bangunan sudah kayak gini Pak. Ini bro, bangunannya sudah sangat rapuh bro. Oh ya, Dok, ada rencana kamu eksplor malam, Ju? Karena memang tempat ini sangat fantastis untuk eksplor malam, Ju. Kalau aku eksplor malam, suatu saat aku kondisikan Pak. Oke. Pasti berani lah. Pak De Muji mau ikut? Ya, kalau kamu ngajak seperti itu sebenarnya aku sulit menjawab, Ju. Tempat ini Asik Pak ini kalau di eksplor malam Pak. Tapi kemungkinan kamu sendiri aja, Ju lah. Ya, karena saya rasa suatu saat aku eksplor sendiri Pak. Oke. Karena di sebelah sini juga ada makam kan Pak. Lebih asik lagi Pak. Kalau malam jam 2 atau jam 1 lah eksplor sendiri. Kamu nggak asik. mencoba masuk, Cuk, nanti untuk perjalanan eksplor malam, sedikit banyak kan tahu sisi-sisi mana yang sangat fantastis harus diambil gambar, Cuk. Karena bangunan-bangunan seperti ini kalau malam menurut keyakinan Pak De ada sesuatu yang mungkin di luar perkiraan kamu atau di luar pengetahuan kita, ada sesuatu yang mungkin selama ini kamu cari dalam eksplor malam, Cuk. Kalau aku ya Pak ya. Ya. Ini sangat beresiko Pak. Karena apa? Lokasinya sudah kayak gini Pak. Beresiko itu binatang buasnya Pak. Oh iya. Tahunya kalau ada ular juga sih Pak. Iya. Untuk jenis-jenis ular yang suka di rerimbunan seperti ini untuk wilayah Semarang memang kemungkinan sangat banyak, Ju. Banyak. Jadi oke lah kalau kamu punya. Mungkin suatu saat kalau aku mau eksplor langsung ke villanya aja Pak. Oke, langsung villanya aja. Iya. Lebih ke intinya aja. Oke. Ya, ini menjadi gambaran memang luar biasa bekas perusahaan yang kita ekspor pagi hari ini. Ya, Pak. Begitu luas dan begitu menakjubkan. Akan tetapi kamu punya rencana fokus untuk eksplor villa yang tadi di atas, Iya, Pak. juga sesuatu yang betul-betul membutuhkan bahwa nyali itu berani, Jud. Oh iyalah. Oke Pak De Muji, melihat kondisi kayak gini gimana Pak De Muji, menurut Pak De Muji? Ya, pagi hari ini
cuaca sangat terik sekali. Ya, Pak. Terpaksa Pak D harus pakai topi, pakainya kacamata, buka jaket apa namanya, jumper ya. Antisipasi Ju. Iya, biar nggak terlalu panas juga sih. Terlalu panas juga. Akan tetapi betul sekali, kamu memilih tempat yang luar biasa, fantastis bahasa Pak D. Soalnya aku kan sering lewat jalan sini, Pak. Tertarik ada bangunan di atas bukit Ada itu bangunan. apa gitu. Ya. Tapi kan kamu belum tahu ya, itu bangunan apa ya? Ya belum tahu, awalnya belum tahu. Tadi kita berusaha nanya-nanya penduduk sekitar bahwa sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, awal kita eksplor pagi hari ini adalah sebuah bangunan perusahaan ya. Iya, Pak. Perusahaan besar, Iya, Pak. yang memang berada di tepi jalan, di tepi jalan Kota Semarang atau area tepi jalan Pantura. Iya, Pak. Dan disebutkan mungkin sesuai dengan tata kota, bangunan tersebut tidak diperbolehkan Ju. Akhirnya terbengkalai, Pak. Akhirnya terbengkalai, Ditutup ya? ditutup. Kemungkinan perusahaan ini pindah ke tempat yang dikhususkan untuk area perusahaan yang ditetapkan Pemda Jawa Tengah atau Pemprov Jawa Tengah Ju. Oke, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Oke, siap. Oke, Bro, kita lanjut lagi, Bro. Kita langsung aja ya, Bro, menuju ke villa, Bro. Oke, kita langsung menuju ke villa yang menjadi tujuan utama eksplor pagi hari ini. Kalau kita lihat villa yang terlihat dari sini terletak di atas bukit di area perusahaan ini. Perusahaan ini tidak rata, akan tetapi seperti memang dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul menunjukkan bahwa perusahaan ini dulunya sangat besar. Perusahaan ini sangatlah besar dan menampung beberapa ribu karyawan, karena kalau kita lihat bekas-bekas bangunan ini sangat luas. Oke, di sini ada bangunan juga. Mungkin ini salah satu fasilitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Tembok-tembok masih kokoh dan betul-betul membuktikan bangunan ini dikatakan super mewah untuk ukuran perusahaan pada era zaman 90-an. Di samping kanan ada pos penjagaan. Jadi kalau tadi kita masuk dari belakang karena memang area depan tertutup, di sana pun harus melewati penjagaan. Keamanan menjadi kebutuhan di perusahaan ini karena memang keamanan akan menjaga etos kerja itu menjadi lebih baik. Oke, ini yang tadi disebutkan sebuah villa yang digunakan untuk keperluan intern perusahaan itu sendiri. Sudah hancur termakan usia, tapi begitu mencengangkan. Di sini lantai pun terbuat dari lantai yang bagus, ukuran besar, berserakan kaca, yang mungkin dinding sebelah kiri kanan perusahaan ini terbuat dari kaca. Fasilitas yang ada dapur, ada kamar mandi, oke, betul memang sebuah villa. Karena apa? Ada fasilitas penunjang bagi mereka karyawan, staf ataupun pimpinan melakukan istirahat dalam mengurusi kinerja perusahaan.
Oke. Ada ruangan kecil yang mungkin sulit untuk diterangkan. Tapi sepertinya tempat untuk mereka ganti pakaian, melakukan olahraga. Karena apa? Di lantai 1 ini tempat sangat luas seperti aula. Gimana? Oke, siap. Kita mencoba naik ke lantai 2. Lantai 2 penginapan ini. Di sini masih kokoh bangunan tangga. Dan kita lihat di bagian bawah tercecer semua kaca yang hancur karena usia daripada villa ini sudah cukup lama. Lantai 2 Ju. Oke. Properti sudah rusak. Untuk lantai 2 ada sekat-sekat tertentu yang membedakan antara ruangan 1 dengan ruangan yang lainnya. Oh, iya. Mungkin mereka-mereka yang juga berkeinginan melihat seperti apa keindahan daripada villa yang ada di jalan utama Kota Semarang. Kalau kita lihat sebelah timur, nampak jalan Kota Semarang masuk menuju Kota Semarang. Kemudian arah selatan tampak perbukitan, di mana sekitar 3 km lagi bahwa perbukitan tersebut adalah kawasan industri yang dimiliki Kota Semarang. Iya. Ini mungkin anak-anak yang enggak mungkin. Enggak berani ya, Jo. Karena tempatnya juga begitu asing. Oke. Dilihat dari atas terbentang luas bekas tempat perusahaan, yang tinggal sisa-sisa bangunan sedikit yang masih kuat sampai tahun ini. Oke. Orang? Betul juga. Kenapa dia tapi punya daya seni tinggi ya, Jo? Karena mereka bisa menggambar atau punya kemampuan untuk walaupun mengorek-ngorek di tembok yang bukan tempat untuk menyampaikan inspirasinya. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Ya. Oke, di sini bangunan ruang kamar mandi atas. Jadi fasilitasnya betul-betul super lengkap. Kalau dikatakan villa, mungkin juga sesuai dengan desain yang memang mereka buat. Kalau dari luar nampak sekali bahwa bangunan villa ini megah dan sangat tinggi, karena betul-betul berada di puncak sebuah bukit di area perusahaan. Ya. Di atas beton ternyata ada tumbuhan. Ini tumbuhan apa, Cu? Kurang tahu sih, Pak. Bukan beringin apa ya?
bukan beringin karena terlalu lebar daun yang ada. Tapi unik sekali di sini tidak ada tanah yang memang dibutuhkan. Akarnya mungkin menjalar ke bawah, Ju. Kondisi seperti ini, Ju, untuk explore malam pasti kamu suka, Ju. Karena apa? Sesuatu yang aneh kadang-kadang juga menyimpan sesuatu yang aneh juga. Kita ke belakang, ada kamar. Oke, ini adalah kamar belakang yang menghadap ke arah utara. Luar biasa. Terbuat dari dinding jendela-jendela besar, menunjukkan betul-betul bahwa villa ini pada eranya sangat mewah. Kaca ribbon akhirnya pecah. Oke. Di atas banyak sekali bekas kamar tidur. Mungkin betul-betul sebagai tempat istirahat pimpinan ataupun staf yang betul-betul melakukan refreshing, karena memang kepenatan mereka melakukan aktivitas kerja. Oke bro, mungkin eksplorasi kali ini cukup sekian ya bro ya. Di sini lokasinya luar biasa bro, dan aku tertarik untuk eksplor malam bro. Gimana Pak Dimuji? Menurut Pak Dimuji, jalan-jalan pagi hari ini Pak? Pagi ini kita menemukan tempat yang sangat luar biasa. Karena apa dikatakan luar biasa? Bangunan ini sebenarnya adalah di pinggiran kota Semarang, ya, belum masuk wilayah kota. Ya. Akan tetapi kenapa ini terbengkalai? Akan tetapi kenapa ini dibongkar? Kalau kita lihat area seperti ini, kalau tidak ada pembaharuan adanya ini akan mengakibatkan bahwa ada indikasi orang lewat kota Semarang itu kurang bagus dalam penataannya. Kita tunggu nanti bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk Pemkot Kota Semarang untuk bisa mengubah area-area seperti ini. Luar biasa, Jo. Itu aja Pak ya? Oke, fantastis. Oke bro, mungkin cukup sekian ya bro ya. Suatu saat kita eksplor lagi siang bareng Pak Dimuji ya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa.